Halo guys, jumpa lagi bersama Markire Diecast. Mari kita review. Pada review ke-36 kali ini kita akan membahas Honda CBR 1100XX. Tahun produksinya tahun 97. Ini sebutannya Super Blackbird. Diecast yang kita review kali ini produksi Joy City Automax skala 1:12. Ini kita ada sampel warna hitam dan abu-abu guys. Mungkin untuk diecaster yang belum lama koleksi mungkin melihat bike ini agak katrok ya, agak jadul ya. Memang benar ini kan produksi tahun 1997. Nah tapi saat itu bike ini sempat dinobatkan sebagai bike terkencang di dunia. Berikut cerita-ceritanya Honda CBR 1100XX Super Blackbird. Bike ini diproduksi dari tahun 1996 lalu dipasarkan mulai tahun 1997 hingga tahun 2007. Sebuah rentang pemasaran yang lama berarti kemungkinannya ada dua guys. Kalau nggak bike itu banyak peminat, yang kedua bike itu kencang, jadi tanpa pesaing biasanya. Super Blackbird yang kece ini sengaja dirancang untuk menghancurkan dominasi saat itu ada Kawasaki ZX-11 yang dinobatkan sebagai bike produksi massal tercepat di dunia dengan top speed 281,6 km/jam. CBR 1100 ini sangat spesial ya karena memang dirancang untuk kecepatan yang paling kencang saat itu. Nah, terinspirasi namanya Super Blackbird dari pesawat Lockheed SR-71. Uniknya guys, pesawat Lockheed SR-71 di saat itu juga muncul di iklan CBR 1100 Blackbird ini. Nah, tema-tema iklannya itu setting kayak film Top Gun di masa lalu ya. Mungkin jika Top Gun pada tahun 1997 diproduksi lagi, mungkin bike yang layak adalah CBR 1100XX ini guys. Just info buat kalian, Super Blackbird adalah satu-satunya generasi CBR yang dengan embel-embel double XX. Dan ini adalah satu-satunya CBR yang menggunakan CC 1100. Bike ini spesifikasinya dengan CC 1137, 4 silinder inline dengan HP 150 dan raihan top speed 287,3 km/jam. Untuk kerangkanya menggunakan aluminium twin spar dan shock depannya ini masih teleskopik ya guys. Jadi meski upside down pertama itu sudah muncul di tahun 1993, namun biasanya hanya dipakai untuk jenis-jenis yang benar-benar sport bike. Kalau CBR 1100XX ini jenisnya sport touring. Untuk suspensi belakangnya masih monoshock biasa guys. Pada awal penjualannya Super Blackbird langsung diminati banyak bikers ya. Dan bike ini sudah memecahkan rekor baru seperti yang telah kita sebut tadi dengan top speed 287,3 km/jam. Kenapa para bikers langsung berpindah dari Kawasaki ZX-11 menuju CBR 1100 Blackbird ini? Karena ya satu, nama besar Honda. Kedua, untuk sebuah bike produksi massal yang kencang, bike ini selain ngebut, nyaman dan handlingnya masih simple. Sehingga penjualan CBR 1100 ini melejit di pasaran hingga tahun 2007 karena di stop produksi guys. Tentang penjualan 10 tahun, bike ini tidak mendapatkan banyak facelift ya, hanya di tahun 1999 yaitu menggunakan injeksi menjadi PGM FI, dan di tahun 2001 speedometernya berubah menjadi digital. Saya pernah pakai bike ini zaman kuliah dulu sekitar selama 3 minggu guys. Jadi saat itu saya jual beli mobil bekas, dan karena hobi saya moge, saat itu saya pakai GSX, saya sempat ngejualin ini CBR 1100XX Blackbird. Ceritanya ada kawan saya titip jual dan hingga suatu saat ada pembeli kan melakukan DP. Nah DP-nya itu saya tampung. Namun sampai 1 minggu pembeli itu belum sempat bisa melunasi.
Akhirnya kesepakatannya kawan saya itu karena sudah harus kembali ke pekerjaannya di proyek di Kalimantan, lalu bike itu dititipkan di saya hingga pembeli berhasil melunasi. Ya lumayan tuh guys, bisa pakai bike-nya 3 mingguan. Sempat saya pakai touring 2 kali itu. Memang handlingnya mantap banget dan ngebutnya ya pasti ya. Pada tahun 1999, top speed Super Blackbird ini dikalahkan oleh bike dari produksi Suzuki guys. Jadi pabrikan Suzuki merasa panas mungkin ya, lalu mereka memproduksi Hayabusa dan bisa memecahkan rekor top speed yaitu 312 km/jam. Meski rekor top speednya sudah terkalahkan oleh Hayabusa hanya di dalam 2 tahun penjualan awal, namun CBR 1100 Blackbird ini merupakan sebuah kesuksesan Honda. Sampai sekarang banyak para kolektor moge di luar negeri maupun di Indonesia memburu Blackbird ini guys. Coba kita perhatikan lagi guys, Joycity Automax skala 1:12. Ini detailnya keren ya guys. Dari bentuknya yang gambot khas bike 1000cc Sport Touring dan jenis lampunya seperti itu, mencirikan banget ini motor generasi akhir 90-an. Menurut saya Superbike yang sebenar-benarnya itu ya Superbike di tahun 90-an guys, karena dia benar-benar menjadi apa ya, istilahnya sebuah motor. Dia ada handle-nya pembonceng, lalu dia ada handle untuk menstandarkan tengah, lalu beberapa fungsi-fungsi yang lain sebagai khasnya sebuah motor. Kalau motor-motor sekarang ya, moge-moge sekarang itu terutama yang tipe sport itu udah kurang fungsional kalau dipakai harian guys. Diecast Joycity Automax ini saya beli di tahun 2012-an. Saat itu saya tahu karena bike ini pasti suatu saat akan rare, makanya saya beli. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Jangan lupa subscribe pastinya, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada review-review diecast selanjutnya.